Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di acara kita Notok ya di channel The Power Family. Alhamdulillah hari ini saya sedang berkunjung ke kediaman Eko nih. Kebetulan di kediaman Eko ini ada Mas Seli dan Asuga. Di sebelah sini itu Mas Seli, ini Eko, dan paling ujung Asuga. Nah, halo. Mas Seli, Eko, dan Asuga, salam-salam dulu lah untuk sobat Power di seluruh Indonesia nih. Oke, perkenalkan nama saya Seli Silider Mustaqim Basri. Kebetulan saya berdomisili di Bandung Timur. Dan selain itu saya juga dulunya sekolah di SMA 7 dan awal mulanya Briges di SMA 7. Tuh, Eko, silahkan. Ayo. Eko ini adalah Jenderal Timur. Ditunggu-tunggu netizen. Nah, ditunggu-tunggu sama sobat seluruh Indonesia nih. Gak ngomong gak? Oh, gak ngomong. Juru bicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Agus Dimiati alias Suga. Saya berdomisili dari Bandung Timur juga. Kediaman di Arca Manik, Sukamiskin, Bandung. Saya awal masuk dari bukan geng ya, tapi saya menyebutnya lebih dari keluarga. Awal masuk saya dari SMP, dikenalkan sama saudara saya Hanifal Mustaqim Basri tahun 97. SMA Jadi, di Karya Pembangunan 2. Jadi Asuga teh kebalikannya dari nama Agus gitu ya. Ya. Suga. Kan up to date pada zamannya. Pada zaman dulu kalau nama dibalik-balikin ya. Aduh. Pasti banyak kisah nih sobat-sobat nih dari kakak-kakak saya semua nih. Ada Mas Seli, ada Eko dan Asuga. Ini beliau-beliau ini pelopor-pelopornya bukan pendiri ya, tapi pelopor pada zamannya lah. Pasti banyak cerita yang dibagikan kepada sobat-sobat Power di seluruh Indonesia. Kita mulai dari Mas Seli dulu lah. Oke. Mas, punya kisah-kisah nggak, baik yang mencekam, kelam, bahagia, lucu-lucu untuk sobat-sobat Power semuanya nih. Yang tujuan cerita ini adalah untuk berbagi saja, tidak ada yang lain-lain mah ya. Tujuan ini adalah cerita ini yang baik boleh ditiru, yang buruk jangan diikutin. Oke, barangkali kalau saya sih lebih cerita di masa saya waktu SMA lah ya, di SMA 7 gitu ya. Jadi awal-awal saya 90-an itu emang sudah mengenal Briges gitu ya. Cuman dari kakak-kakak gitu kan, istilah kakak saya sendiri, Mas Iil atau Boil itu di Briges gitu kan. Nah, cuman ketika saya masuk ke SMA 7 tahun 94 itu, nah baru saya mulai aktif tuh di sana. Mulai aktif Briges gitu. Nah, di SMA 7 itu memang lumayan keras gitu istilahnya, senioritas itu benar-benar terjadi gitu. Jadi antara kelas 2 ngegencet kelas 1, kelas 3 ngegencet kelas 2 itu benar-benar terjadi gitu. Senioritas dari kelas ya? Dari kelas itu terjadi gitu. Cuman dikarenakan ada Briges di situ gitu kan. Jadi ada perlakuan khusus tuh. Jadi salah satu contohnya gitu ya, waktu saya di SMA 7 kelas 1 itu nggak ada yang namanya anak kelas 1 itu berani merokok gitu. Oh. Merokok aja nggak berani gitu. Nggak boleh ya, nggak boleh ya. gitu, nggak boleh, kelas 1 itu dilarang gitu. Nah, karena saya di kelas pagi itu kan kelas 1 sama kelas 3 nih, gitu kan. Nah, sedangkan di Brigesnya itu waktu saya kelas 1 itu cuman ada satu orang di angkatan yang waktu itu kelas 3 itu, Brigesnya itu cuman satu orang. Dan yang lainnya itu bukan Briges. Nah, yang banyaknya itu di angkatan atas saya, yaitu angkatan Deden, Boy, almarhum Poni. Nah, itu banyak tuh. Kebetulan dia masuknya siang gitu. Nah, jadi
ketika itu dia melihat saya kan kelas 1 gitu kan istilahnya. Melihat saya kelas 1, tapi dia bukan melihat saya kelas 1-nya saja gitu. Tapi saya di situ ada embel-embel brigesnya gitu. Ya. Nah, jadi ketika saya melakukan merokok itu kebetulan saya berdua nih sama teman saya. Nah, teman saya itu kebetulan bukan anak briges gitu. Emang pada waktu itu saya didatengin gitu. Didatengin sampai diomongin gitulah, diancam-ancam gitu. Cuman nggak berani Noel gitu kan. Karena ada backgroundnya ada briges ya. background brigesnya gitu. Cuman teman saya itu Yang gitu bukan kan, briges. yang bukan briges dibawa ke WC, dia aja lah habis-habisan gitu. Jadi emang kalau AC5 aman karena backgroundnya betul, ada background briges. Jadi si kelas 3 itu barangkali mikir gitu. Kalau dia bisa aja sih mukulin saya pagi itu gitu kan, atau hari itu gitu. Tapi nantinya dia nggak mungkin sekolahnya nggak akan Ya, aman gitu untuk setiap urusan- harinya urusan kedepannya berikutnya. ya. Jadi mikir barangkali anak kelas 3 ini gitu kan ya. Sedangkan anak kelas 2-nya itu emang lagi banyak-banyaknya tuh angkatannya Deden itu. Angkatannya Boy itu lagi banyak-banyaknya dan lagi solid-solidnya gitu. Nah, kebetulan di angkatan saya itu paling banyak itu cuman 15 orang lah. 15 orang karena sudah mereka itu di ini Sakas lah dulu itu ada di SMA iya, itu ada Sakas, ya. Sakas gitu. Jadi kebanyakan juga di Sakas gitu. Nah, selain itu sih emang di sana banyak terkontaminasi lah istilahnya waktu SMA itu kan istilahnya rekan-rekannya ya anak-anak muda itu yang diceritain podcast sebelumnya sama Kang Deden Kang itu kan. Deden, iya. Ya itu salah satunya banyak yang peminum gitu kan istilahnya peminum. Alkotu betul. Alkohol 70% tuh. Modal 1.000 lah saya ingat sekali tuh modal 1.000 gitu. Cuman saya punya tim khusus nih gitu kan. Jadi selain Alkotu saya punya tim gitu yang namanya tim Susu Ultra gitu. Nggak minum itu. Nggak minum. Oh. Jadi emang ada beberapa orang walaupun kita dianggap briges itu misalkan apa wah gitu ya. Brutal. Gitu. Cuman ada emang beberapa orang itu yang nggak minum gitu, nggak mabok gitu. Cuman nggak anti juga bergaul sama orang peminum sama orang pemabok gitu kan istilahnya. Karena pada saat itu kita atau saya pribadi melihat orang-orang ini lebih fair lah gitu kan, lebih fair, lebih nggak neko-neko lah istilahnya mah, nggak banyak apa ya, nggak banyak bohongnya, realita aja gitu kan. Nggak bauan ya. Iya, nggak Bergaul, bauan nggak gitu kan. Nah terus yang lucunya itu kalau di SMA 7 itu, jadi ketika pulang sekolah biasanya kan itulah mencari dana lebih lah, kalau ini mah cekolan lah kalau zaman sekarang mah itu. Jadi rekan-rekan itu tinggal taruh topi aja di ini di apa di pinggir gang sekolah SMA 7 itu. Nah nanti yang bukan anak-anak SMA bukan anak briges itu biasanya ya diancam itu ya suruh naruh gitu, naruh Malak di ya, malak gitu bahasa malak gitu secara halus malak gitu ya. Nah itu untuk biaya itu lah, biaya minum gitu kan. Nah pernah kejadian lucu lagi untuk masalah malak seperti ini nih. Makanya saya sama seangkatan itu kayaknya dibenci banget gitu ya. Istilahnya banyak ngebencinya gitu kan. Dulu saya ngekos di sana bareng ada satu angkatan. Saya numpang ngekos di situ dan ada Boy juga di situ tuh. Nah Boy ini kebetulan sekolah siang kan kelas 2 gitu Kelas 2 kan. ya. Nah, dia nggak bangunin saya pagi-pagi tuh saya sekolah gitu kan. Sekolah mau ngapain nih kira-kira masih pagi nih kan ya. Nggak taunya saya diajak sekolah, suruh nongkrong di situ. Nah, saya ditanya sama si Boy kalau ada anak SMA 7 lewat, dia nanya, itu kelas 1, kelas 3. Oh, itu kelas 1, kata saya gitu kan. Karena Boy juga masih baru di SMA 7-nya gitu kan. Itu kelas 1 Boy gitu kan. Dipanggil lah kalau kelas 1 kan. Di reading tuh. Geledah ya, gitu kan, digeledah. Bawa uang misalkan 1.000. Kamu pulang kemana? Misalkan, ke Ledeng, ongkos berapa? 200. Kasih 200 tuh, uangnya diambil gitu. Masih bager ya. Iya, masih masih inilah Bisa gitu buat kan. ongkos. Cuman kan muka saya gitu kan seangkatan gitu kan diredingin aja. Jadi karena si Boy itu nggak tahu kelas 3 atau kelas 1 gitu kan. Nah udah, itu setiap pagi itu begitu tuh. Nah jadi saya disangkanya jadi saya otaknya kan yang ini jadi seangkatan gitu kan, jadi dibenci gitu kan. Nah itu salah satu kisahnya itu gitu kan di SMA 7 itu. Jadi nyambung nanti sobat-sobat, kalau sobat-sobat power di seluruh Indonesia ini menonton podcast Kang Deden. Ya. Karena Kang Deden kelas 2, Mas Heli berarti kelas 1 ya? Kelas 1, betul. Tapi Kang Deden di kelas 2 juga sama-sama baru masuk di 94 juga. Nyambung betul, ini. Betul. Kalau Kang Boy itu adalah pernah menjadi penjabat ketua Briges. Betul.
Eko nih, Jenderal Timur nih. Aduh, ceritanya sangat banyak Pasti ini. banyak ini nih. Cerita Ini kelam nih. yang ditunggu-tunggu sama sobat Power di seluruh Indonesia nih. Request aja udah saya penuhin ya. Tapi jangan lupa subscribe. Aduh. Punya cerita apa, Cerita apa ya? Ya dulu lama di mana lah, SMA di mana gitu. Intinya Ya. kan Ya. awal mulai kenal gengnya. Awalnya merenangnya saya teh di satu lingkungan itu orang yang tersisihkan, jadi tidak diterima karena anak mami lah, anak manja dan lain sebagainya lah. Nah, ketika mencari lingkungan baru, awalnya sih, orang manggihnya sebenarnya nemu topi anu di border Briges, jadi pakai lah, karena emang yang diakui eksistensi orang berenang. Berbagai macam tindak tanduk nu kurang dilakukan teh jadi terkesan udah Briges. Kebetulan ya pada saat itu orang-orang Briges di luar Briges ya ngegunjing atau ngomongin bahwa emang kakak sepupu kamu kan emang di Briges. Desa Cecep ya, Cecep Motul itu ya. Jadi oh gitu. Nah, dari situ oh iya mulai ya saya pengen nunjukin bahwa saya bukan anak mami gitu. Aing bisa lebih gelo ti maranehna kasarna gitu kan. Mulai aktif dalam berbagai hal gitu. Tapi tetap kalau di lingkungan tertentu kayak di sekolahnya, di kampung, di lemur, di imam mah yang santuy we gitu nya. Jadi orang biasa pendiam gitu kan. Tapi nya sekian maju waktu berjalan mulai orang mengenal bahwa Eko Briges, dia kejadian ini itulah. Aneh juga ada daftar acan gitu kan. Padahal belum masuk ya? Belum, ya? udah Baru dikenal. pakai topi yang nemu itu. Malahan pas anak 7 si Sally main ke sekolahan pada nongkrong di depan gitunya, anak-anak Briges yang khusus di sekolahan itu mereka pun aneh, ini anak mana gitu kan, nggak kenal tapi udah pakai topi Briges. Dan pada zaman itu aksesoris atau merchant itu kan jarang, susah ya. Jadi ini aneh kok, ini orang siapa ya, jadi belum tahu sosoknya ini siapa gitu, nggak tahu adiknya siapa gimana, enggak udah pakai Briges, yang lainnya aja nggak punya, nggak ada, nggak pakai. Dulu baju tuh nggak bisa ya. Betul. Jadi kayak seragam sekolah man dicoret-coret tulisan aja gitu. Apa bentuk, jadi aneh gitu, unik, punya aksesoris, punya topi sendiri gitu, warnanya ungu hari itu teh. Aneh dari warna lagi. Jadi nah, mereka itu jadi menganggap ini anak siapa ya? Sosok muka baru tapi kok dia nyampe kayak seolah-olah terheran-heran lah, kayaknya angkatan si Selina, anak-anak Briges yang pada saat itu ada di situ gitu. Ya sah sih jelema. Maksudnya muka baru tapi geus boga aksesoris gitu. Iya, cenah ieu tantangan bukan sembarang orang, kayaknya mereka bingung gitu. Ya ikutlah ngobrol, ikut nongkrong, jadi bareng, dan ternyata ya malahan semakin nongkrong, yang semakin aktif, jadi semakin pang tampil lah gitu dibandingkan lainnya gitu. Dan kebetulan ya kalau di keluarga di sini itu ya dari orang tua dan lain sebagainya, apalagi masalah berantem dan lain sebagainya udah nggak jadi masalah gitu, malahan bukan ngedukung, tapi dalam artian ketika kita mau berantem dan lain sebagainya nggak pernah jangan atau gimana, malah ya silahkan saja gitu, malahan dikasih arahan atau gimana dan lain sebagainya, cara berantem yang baik. betul. Tapi ya tetap aja kalau di lingkungan semua tidak tahu kalau misalkan si Eko itu bager gitu, ustad gitu ya, berdong lah kasar nama, taunya ustad we gitu. Untung tapi zaman dulu belum ada smartphone ya. Kalau smartphone cepet nyebar gitu ya. Tapi yang sobat-sobat Power di seluruh Indonesia ini yang belum, mungkin nggak semuanya tahu ya. Dulu Eko ini rajin sholat. Wah, di antara anak-anak di wilayah Eko ya, timur, khusus timur, Eko paling sering bawa sarung. Kalau udah nemu adan langsung berangkat sholat. itulah salah satu faktornya. Salah satu
Didikan orang tua ya. Jelas itu mah Didikan jelas. orang tua Dalam ya? artian enggak. Jadi eksistensi atau keberanian di jalan mau apapun itu. Jadi dengan kita udah ibadah terus, pengajian kita jadi seolah-olah tuh yang payah gitu. Asa cukup lah orang gitu. Jadi apapun dilakukan yang mungkin menurut sebagian pendapat itu kan negatif gitu. Tapi kalau menurutnya ilmu dari agama yang saya pelajari dan lain sebagainya itu tidak ada seperti itu dalam artiannya. Jadi tambah wani karena merasa tidak salah gitu. Dan bakal amun dina payahna ge bae we dah masih ibadah naon. Jadi ada dorongan dalam artian ada apa ya? Ada kepercayaan di mindset itu bahwa teu sieun payah naon oge gitu. Da urang mah kudu ibadah dan Da urang mah geus aman gitu. Jadi apapun ya dihadapin gitu. Dan sampai detik ini pun kasarna lamun berantem tidak pernah misalkan 1 lawan 1, nggak pernah. Karena ya kita kan anak gengnya, maunya hiji lawan hiji gitu. Lain petarung awasnya, udah geng. Jadi budak geng mah kudu ramean ribut gitu kan. Di mana orang sorangan ge musuh pasti loba gitu. Ya. Dan alhamdulillah sampai detik ini pun ya masih hidup, masih selamat, masih bisa ngobrol, sehat. Alhamdulillah ya, masih bisa Nah, silaturahmi. itulah senangnya mah. Ya semuanya sih kalau alur ceritanya mah semuanya membahagiakan. Tidak ada yang seram sebetulnya. Tidak ada yang seram. Yang seram itu ketika kita abis mandi ngaca diri sorangan anjing serem jelas gitu kan. Nah, itu di situ. Cuman ada yang paling satu hal yang paling buat diri pribadi itu kecewa gitu. Kecewa dalam artian dari kecil itu entah ya, bukan cita-cita, jadi ada mungkin kebanyakan nonton film. Jadi pengen membentuk karakter itu ya physically gitu ya, bersih dan lain sebagainya. Nya jika ustad naon. Tapi nya kita didengar orang, kita punya kekuasaan dan lain sebagainya. Sampai pada titik pas waktu kuliahnya sama anak-anak adik-adikan juga di gengnya, adik-adik dan akhirnya dengan tidak sadar, ketika sadar, loh kok badan saya jadi penuh dengan kayak buku gambar gitu. Bingung sebenarnya, emang tidak ada keinginan sedikit pun dan lain sebagainya. Sebetulnya bukan karena faktor narkoba atau faktor dan lain sebagainya. Itu mah mungkin ketika saya bilang itu gara-gara obat, eta mah hanya naon pengalihan alibi lah. Da intina mah anggar we gara-gara barudak kitnya. Barudak we suntikan naon dari usapan, dari heureuy dan lain sebagainya. Jadilah kenyataan. Nah, itu menurut saya orang kecewa gitu nya. Saya kecewa kenapa kejadiannya kok jadi kayak gini, hayang jadi yakuza jadi yakushi gitu, tempat mani gitu kan. Tapi yang sudahlah sudah gitu ya. Tapi yang jelas mungkin boleh tanya yang kenal atau siapapun yang pernah ngobrol sama saya, ya saya seperti apa ya mereka juga yang nilai lah. Jadi sobat-sobat power semuanya, Mas Selly dan Eko ini sudah akrab dari kecilnya. Dan yang paling ujung itu adalah panglimanya. Kalau panglima ini banyak cerita pasti, banyak cerita. Bagaimana panglima pada zamannya ya? Mungkin saya akan banyak lebih diam. Karena saya kalau banyak cerita malu saya sama kakak-kakak saya sendiri. Karena saya bukan geng, saya mengartikannya jadi Keluarga ya, satu lebih keluarga. kental dari keluarga lah, lebih dari segalanya. Makanya apapun yang terjadi, baik apa buruknya, saya ikutin alurnya. Jadi gimana ya? Pasrah. Pasrah. Saya ngikutin aja. Jadi kalau dahulu kala di zamannya Eko dan Mas Selly ini berteman tuh bukan syukur berteman, bersahabat tuh bukan syukur bersahabat, tapi saling mengenal keluarganya juga. Betul. Bapaknya, ibunya, siapa kakaknya, adiknya. Betul. Jadi ada lebih keakraban gitu. Yang mudah-mudahan bisa ditularkan oleh zaman saat ini. Amin, amin, Gitu. amin, amin. Bisa mengenal juga tapi sama keluarga-keluarganya gitu. Jadi lebih akrab. Ya. Nah, kalau Eko punya cerita tersendiri zaman LPKIA. Dulu LPKIA ini
satu kumpulan juga pada tahunnya. Rame juga tuh dulu zaman Pujasera ya. Jelas. Bahkan yang nggak kuliah di kampus itu juga ikutan nongkrong. Ya. Padahal nggak kuliah ya. Tuh, pada saat itu kan jadi kayak SMA juga di kampus. Soalnya jadi bergerombol. Bahkan ya pada saat itu merenang cek budak kota ke rame-rame aja nge-XTC. Budak XTC seneng-seneng ingin nongkrong barengan. Ketika ada masalah apa-apa pada zaman itu ya. Mereka malahan lebih membela kita dibanding anak-anak mereka sendiri. Di LPKY itu ya? Betul. Itu tahun 2004 aja rame ya? 2004 lah, 2004 nyampe berapa? 2003, 2004 lah kalau nggak salah itu ya? 2004-an. Sampai jadi ikon tempat nongkrong juga tuh. Betul. Briges di kota Bandung. Dan anehnya teh baheula kan sama almarhum Muncang gitu. Nyampe datang nyerang gitu kayak ke SMA, ke SMA kan lucunya. Ke kampus nyerang gitu, ciga naon gitu kan ya. Tapi emang udah kerame-ramenya rame gitu. Jadi kita nyerang gitu. Jadi kayak kok ini kuliah kampus tapi kayak anak SMA ya kita serang menyerang gitu. Pada saat itu loh. Ada kuliah ya? Iya kuliah dan pada saat itu sebetulnya awal-awalnya tidak seperti itu. Aneh justru bingung. Karena kuliah di situ, anak-anak jadi nongkrong di situ. Dan ada satu rahasia sebetulnya. Apa itu? Anak-anak Briges, anak Papolin, anak Briges khususnya di situ. Yang kuliah di situ itu pasti lulus semua karena yang menang ancam dan itu emang real ya. Real. Dosennya diancam ya? Bukan dosen, Kapolres kan harita. Jadi naon sih itu teh direkturnya yang punya LPKY lah. Oh iya, yang punya yayasan. Diancam. Karena pernah kejadian-kejadian kan mobil lain hancur teh banyak hal lah. Dan alhamdulillah emang lulus semuanya walaupun ya akhirnya ya biasa we standar 1 teh deng-deng gitunya hasilnya kan ya minimalnya ada ilmu tapi nya ilmuna lain ilmu IT gitu. ilmunya nongkrong kieu ngobrol gitu tapi ya yang penting kan kita ada apapun profesi atau kemampuan kita yang jelas kan kita hidup sama masyarakat saling berdampingan, berbarengan sama keluarga dan anak-anak adik-adikan kakak sampai detik ini pun masih silaturahmi. Iya. Cuman itu yang paling kuat ya dia. Betul. Ya. Cuman satu yang kurang ya. Dulu berantem tiap hari. Nah, sekarang sebulan sekali juga bingung gitu. Karena alhamdulillah sudah ada. Betul. Tapi bukan karena faktor umur. Tapi ya. kangen aja gegelutan. Oh, emang saya mah sering teriak ke anak-anak bahwa aduh, kangen sudah. Kangen karena emang apanya? Kebiasaan mungkin. Jadi habit kita setiap keluar rumah pasti ada kejadian, entah ada alasan atau nggak ada alasan, pasti ada baku hantam gitu. Ada tujuan, nggak ada tujuan, yang jelas puas gitu kan ya. Jeung asa gagah we bageula mah kitunya. Tapi kayaknya kayak asa gagah we da lalaki gitu. Alhamdulillah, cuman ya imbasnya ke kita juga jadi banyak kerjaan gitu. Jadi maksudnya banyak masyarakat yang minta tolong ke kita dalam hal apapun gitu. Terkadang kita kan kalau nggak bantu gimana, tapi dibantu pun saya udah ngejalanin ngebantu ya menyelesaikan masalah gimana masalah apapun. Capek sih. Capeknya kenapa? Kita nyelesain masalah tapi tetap kok orang-orang yang seolah-olah yang dianggap orang bermasalah itu saya sendiri. Itu yang enaknya gitu. Karena sering bantu orang jadi dianggapnya yang bermasalah ya. Dulu ini bisa disebut Aiko dan Marcel ini adalah pencetus atau pembesar Papolin Briges lah. Papolin itu ya tetap Briges gitu. Tidak memisahkan diri ya. Tidak. Tetap komunitas ya disebutnya. Jadi sebenarnya Papolin itu ya dulu itu nama cabang sebenarnya Bandung Timur gitulah. Bandung Timur dulu itu ada Logam, Turangga gitu. Ya, jadi kematian. Papolin itu punya struktur tapi bukan struktur terpisah gitu. Emang tetap tim balapnya lah dulu itu apa yang diceritakan oleh Mang Deden gitu kan istilahnya itu tim balapnya lah Papolin. Jadi kalau yang anak-anak sekarang yang belum tahu sejarah ya Papolin itu sebenarnya tetap anak Briges gitu. Dulu zaman Marcel Aiko tuh di timur udah banyak gak sih? Boro-boro.
Dikit ya? Banyak. Enak kan pertama wanya ada sih ya berapa, cuman seiring waktunya pada akhirnya tinggal orang duaan lah. Kita berdua gitu kan. Nah, dari kita berdua dengan enaknya dia kerja, kuliah apa kerja? Dia pergi keluar kota, anjing gitu kan ya. Bingung lah ya. Anjir ini harus gimana lagi? CS perginya. Iya, karena kan Partner pergi. masalahnya sekarang kan anak-anak harus ada ya. Kita tentunya dengan bergerombol dan lain sebagainya masalah udah banyak nih. Ya, harus bisa terselesaikan. Kalau terselesaikan sendiri kan lain Superman-nya. Iya. Gimana caranya? Ya, akhirnya kan gerilya dalam artian kita ngerekrut secara paksa gitu Secara paksa, kan. ya. Masuk kelas, bagiin formulir. Dan itu pun kita tidak dihiraukan resikonya. Dan tahu lah kayak guru-guru di sekolah apa itu tahu mereka, tapi mereka tidak terlalu peduli gitu. Biasa aja. Nah, Itu lebih sekolah di KP sama 24 kali ya. iya, yang dekat-dekat. Jadi yang dekat-dekatnya pada akhirnya enggak di situ juga seluruh sekolah dimasukin. Di daerah timur ini. Dimasukin karena emang pada saat itu aduh saya sendiri nih gimana gitu kan. Sedangkan ini masalah di geng ini gitu, di keluarga ini udah mulai banyak nih gitu kan. Wah, ini harus banyak anggota gitu makanya. Nah, dulu itu ketika ngumpul aja wajib malam minggu. Orang lagi pacaran aja kita tarik gitu. Oh iya, dulu yang Bram tahu malam minggu tuh nggak boleh ngapelnya. Sebenarnya wajib nongkrong ya. bukan nggak boleh ngapel. Jadi silakan aja ngapel, tapi Baru gak kabogong. disebut nggak punya kamu tuh salah payu. Dagingnya pada zaman itu paling payu. Jadi intinya kalau misalkan mau apel, mau pacaran ya pokoknya kalau kita ada jadwal kumpul jam 7 malam misalkan malam minggu itu mau tidak mau kalau wajib belum selesai jam 7 ya kita tarik. Tapi karenanya belum banyak banget gitu. Jadi tahu nih, wah sini pasti apel hadir gitu kan ya. Dikejar. Ke rumah cewek enak. Dikejar gitu. Kalau dulu ada absennya, karena kita jelas. ada akas kan, ada akas, jadi ada absen tuh. Jadi ketahuan nih. Jadi walaupun kita zaman dulu, tapi udah ya sedikit profesional lah gitu ya. Untuk masalah absen itu tidak hanya di ujung burung saja, di SMA 7 juga seperti itu. Ini ya warisan ya. Iya. Ingat cerita Wang Kamal kemarin. Jadi harus bawa uang kas itu harus store uang kas ya. Kan yang bela-belain bawain uang kas pakai damri. Nah, iya betul cerita Karena Kamal itu. siun iya sudah kesinan sama Kamal. Kedatangan. Ya karena berlaku eksekusi gitu kan. Dulu zaman Aiko Maseli ini anak-anak wajib malam minggu hadir, wajib pakai sepatu dan tidak boleh narkoba. Nah itu zaman dulu itu sudah ditegur oleh kakak-kakak saya ini tidak boleh narkoba. Yang sampai merem narkoba dieksekusi. Eksekusi. Jelas itu ya. Jelas. Eksekusi. Tapi bukan pengen kelihatan baik sih. Jadi emang pada dasarnya satu kita tidak mengenal. Dulu ya. Tidak mengenal dengan hal itu. Keduanya kita tidak suka. Ketiganya adalah korban kakak-kakak kita yang emang ketika mereka memakai atau menggunakan itu ya banyak ada yang meninggal ada apa dari situ iya. jadi mencegah buat terjadi hal seperti itu gitu. Apalagi usia-usia anak-anak pada saat itu kan sekolah masih benar-benar nggak jelas gitu. Jadi nggak masalah bukan pengen dilihat baik nggak gitu. Pada saat itu cuman emang kermain tebeki. Dan mana contohnya di atas banyak yang meninggal ya. Banyak yang meninggal yang nggak bagus lah gitu. Nah itu ngejaga gitu. Kerma orang rekrut baru udah oke hese, mana enak udah pae maut gitu kan, tuh pantes lah jadi capek kau orang gitu lah terus. Tapi ya bukan pengen kelihatan baik namanya ada. Pada saat itu mah boro-boro yang kelihatan baiknya, pokoknya mah eksisnya tampilnya apapun yang kita lakukan yang jelas kita terkenal gitu kan ya. Walaupun pada saat sekarang ini umuran segini kita itu senyum sendiri. Dalam artian kenapa senyum sendiri? Perasaan kita melakukan segala hal dari dulu sampai sekarang ngapainnya? Dan yang jelas semuanya juga di masyarakat yang biasa aja yang ngomong dengan masyarakat. Iya. Gitu. Ngerti nggak? Dalam artian kita mau pengen kelihatan lebih, kita udah terkenal pada akhirnya emang orang terkenal kenapa? Orang jangankan udah terkenal misalkan kita tukang berantem ya. Kita terkenal jadi misalkan guru ngaji juga kenal. Dan yang menilai
misalkan apalagi buat ibadah, kan itu ada yang menilainya. Ya. Orang lain yang menilai. Betul, jadi bukan diri sendiri yang menilai. dan dipikir-pikir, anjing nih terkenal lek naon. Anggar we kasar namanya. Kan minimalnya kita aya sih saeutik pengaruhna di mana kita beli suatu hal aya diskon saeutik. Kadang aya lobana mung dibayar gitu. Kadang-kadang jadi gratis aja. Tapi kan mereka ikhlas gitu tuh. Itu Mas Eli sadar nggak bahwa dengan cara dulu gerilya memperjuangkan apa ya disebutnya komunitas, membuat komunitas ini akhirnya jadi melebar nih. Ada di Tasik, ada di luar kota. Ya emang pada saat itu udah mulai ada sih di luar kota ya, udah ada. Ya. Jadi kayak timur itu dia nyebarinnya ke Priangan. wilayah timur, Priangan Jadi timur itu. awalnya gini, jadi anak-anak Briges ini yang ada di Bandung ini, dia itu ada yang anak Tasik, anak Pangandaran. Jadi awal asal orang itunya dari sana, anak-anaknya dari sana. Jadi bukan berarti awalnya kita langsung Ke Tasik. ke Cigapiking misalnya ngajajah gitu, enggak. Jadi emang di lingkungan kita bisa, oh ini ada orang Tasik. Nah, di situ. Oh, dia yang bawa ya. Nah, cuman kebetulan mungkin dari anak-anak yang di luar daerah, karena di lingkungan kita mah bagus sebenarnya. Jadi selalu jadi sosok, selalu dituakan dan selalu ada aja pengikutnya gitu. Ya. Nah, dari pas ada yang pengikutnya, ada yang mentuakan dan lain sebagainya, akhirnya di situ kan jadi ngebentuk. Banyaklah bentuk gitu. Jadi adalah di sini, adalah di sana gitu, di luar Dan kota. bukan hanya Priangan Timur Iya. yang Bram dengar. Sampai ke Sumatera ada. Betul, itu kan pas waktu kuliah. Waktu kuliah itu kan orang-orang seberang itu kan kita Banyak. Oh, ikut kuliah di Bandung. Iya, kuliah di Iya, Bandung. Kita urus dalam berbagai macam hal-hal sepele pun kayak KTP dan lain sebagainya kita urus. Udah kayak keluarga, kita di kosan bareng dan lain sebagainya. Nah, setelah selesai mereka pulang dan ternyata pas pulang ke daerah masing-masing, ya ternyata di lingkungannya mereka ini sama, jadi kayak punya pengaruh gitu. Ada yang anak pejabat lah atau apa dia bedagong atau kumaha yang intinya banyak yang yang mentuakan ke mereka juga. Akhirnya kan banyak pasukannya. Nah, Jadi figur juga di sana ya. betul, dibentuk juga dan udah ngebentuk masing-masing gede. Nah, sekarang kan ada tim khusus ya mendeklarasikan lah gitu kan. Apalagi sekarang ya anak-anak udah legalitasnya jelas apa-apa dibentuklah dengan jelas gitu. Walaupun ya saya kurang tidak terlalu intens kalau masalah itu mah. Jadi kalau dibilang ya Briges itu ya kayak virus lah ya, Jelas. kayak virus. Jadi Ya. dari sini dia pulang ke rumahnya aneh juga sih sebenarnya kalau dipikir-pikir sekarang gitu ya Kayak istilahnya. doktrinnya. Jadi kalau dipikir-pikir sekarang kenapa ya anak-anak Briges itu makin lama bisa makin banyak padahal di tangan polisi gitu kan pegawai Sangat ribut beresiko gitu lah. kan sangat beresiko gitu. Padahal negatif ya. Iya, gitu. tapi kenapa makin lama makin banyak? Itu juga masih dalam pemikiran tuh. Dan yang anehnya, walaupun ya pada saat itu masyarakat itu katanya ini wah bahaya kriminal dan lain sebagainya, kita dalamnya tahu itu nggak ada dalam artian apa ya, kriminal murni itu nggak ada lah, mungkin selain berantem mah gitu ya nggak ada. Nah, cuman si orang tua yang anaknya ikut itu tidak masalah, itu yang luar biasanya dalam artian malahan kita jadi kenal. Ya. Jadi yang anehnya itu kok bingung kalau misalkan semuanya menanyakan ini gimana sih bisa begini, ya saya juga bingung gitu kan ya. Nah, emang seperti ini gitu, alami mungkin karena emang ya itulah awalnya merenang tujuannya hanya silaturahmi, nggak ada hal yang memanfaatkan, banyak sih memanfaatkan, cuman dalam artian benar-benar tanda petik ya memanfaatkan dalam pribadi yang kepentingan pribadi yang khusus gitu, enggak. Jadi enak aja gitu. Tapi ya jangan salah kalau udah masuk lingkungan kita bukan nggak bisa keluar. Ya nyaman mungkin karena nyaman Ya. jadi dengan sendirinya Terikat oleh betul. hati ya. Betul. Jadi Terikat oleh hati. Tadi yang kata Asuga bilang menjadi sebuah keluarga. Jadi untuk lepas tuh kayak lepas dari keluarga ya pasti susah. Jadi tidak seperti yang terdengar pada saat itu ya bahwa
seolah-olah tidak boleh keluar, tidak bisa keluar, enggak, bukan dalam arti sebenarnya, dalam artian emang diri mereka sendiri yang emang nyaman gitu di Paling kalau keluarga. sudah ada kegiatan mungkin pasif mungkin ya ayah. Tapi kalau keluar enggak. Ya, Karena kuatnya itu peralatan persaudaraannya. Ya contohnya lah nyebar kayak yang nyebar ke Tasik itu sejarahnya itu dari keluarganya AJJ ya. Betul. Dari keluarganya AJJ itu. Dan di situ juga ada yang sudah almarhum tuh. Jadi ada A Iwan sama A Heri ya. Istilahnya. Selain itu di Bandung Timur itu A Iwan PR. Jadi ada Iwan Bumbeng ya. Iwan PR sama yang kemarin-kemarin baru meninggal itu Anino tuh. Anino. Nah, sama almarhum Bekti ya. Sama almarhum Paul. Bekti ya. Paul, almarhum Bekti. Nah, itu barangkali di momen ini kita sambil mengingat-ingat lagi nih, Bram gitu kan. Ya. Jadi di Bandung Timur kakak-kakak kita yang sudah mendahului kita ya sebagian yang tadi saya sebutkan lah gitu. Dan keluarga AJJ ini sangat berjasa gitu untuk mengembangkan di daerah Daerah Tasik Tasik, gitu, ya. khususnya Singaparna gitu ya. Singaparna karena kita itu dulu sering banget tuh main ke sana gitu kan. Dan yang kita rasain di Briges itu ya yang salah satu serunya itu ya di jalan gitu, konvoynya itu kan. Iya. Konvoynya dan nggak tahu kalau dipikir-pikir sekarang mahnya nanaonan gitunya aya mobil gitunya lain aya mobil erek diadukeun gitu ya. Gitik-gitik, Gitik-gitik gitu ya. Terus ya kalau berpikiran bisnis kalau sekarang ya mending di belakang jualan spion benernya. Karena setiap di jalan itu bumbrang. lucu kan juga si Andri pas saya tanya ditakol ternyata itu mobil apana. Oh, nakal mobil sendiri. Asli, nah jadi pas pulang ke rumahnya, apa carikan gitu ya. Aja ulang-ulang masih sirian we gitu. Kemarin anak SPDW bangga-bangga gitu nya. Oh, geus pecahkeun naon padahal mah bapana ini kan si sirian. Ini Mas Ali, Eko dan Asuga sebelum kita lanjut karena tadi disebutkan Ya. kakak-kakak kita yang mendahului kita yang telah meninggal dunia. Ya. Lebih baik kita doakan dulu beliau-beliau. Kita kirim Al-Fatihah. Semoga amal ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu Amin, wa amin. taala dan dihapuskan dari siksa kuburnya. Amin, Ya. amin. Al-Fatihah. Ya, kita lanjut sobat-sobat power di seluruh Indonesia dimanapun berada. Kita dengarkan lagi kisah-kisah dari kakak-kakak kita semua nih. Ya, Nah ini saya mau cerita nih tentang Suga nih. Saya pernah denger nih begini nih. Jadi Suga ini kan dikenalnya itu ini berdarah dingin lah gitu kan. Wah, jadi nongkrong tarah diem, mulutnya. nggak diem, hobinya, wah giliran sedikit bicara banyak bekerja lah istilahnya gitu kan. Nah sewaktu-waktu nih diperintahin sama si Eko ini, gak, pokoknya mana ngilu jeung urang gitu kan ke ujung burung. Nah, pokoknya lamun urang ngicep, hajar, sudah gitu kan di sana. Eko ini lagi ngobrol nih sama orang. Ya dalam waktu lama kan pasti ngicep gitu kan ya istilahnya. Nah, ngicep ya langsung dihajar. Nah, kumaha eta carita kumaha eta? Aduh. Hah? Kumaha eta bisa salah persepsi gitu kumaha? Waktu pertama itu kita mau keliling ke Antapani, satu motor bertiga sama Franky. Kebetulan orangnya lagi nggak ada di sini. Frank, Aduh. nah, lagi keliling, ketemulah sama orang yang bermasalah sama kita. Nah, saya turun, saya kan nggak tahu. Pokoknya saya waktu itu kan lagi nggak enak gitu pikiran itu. Lagi terkontaminasi nggak? Iya. Oh, terkontaminasi ya. Tiap hari saya terkontaminasi. Aduh. Nggak Jadi, pernah. minum resep dokter terus ya. Saya pukul itu. Ah. Pas dulu ada PlayStation. Waktu zaman PlayStation, orang semua itu pada berhamburan karena kakak saya udah berkedip-kedip. Ini error jadi. Padahal tadi kata biasa ya, bukan kode ya. Bukan kode ya. Aduh. Orang tua, anak sekolah udah pada habis. Nah, akhirnya pulang. Sebelum pulang di jalan ngomong, ini sebagai kakak saya ngomong, enggak,
siapa kumaha sih? Kau bekal kali babukan abang kurang ditah kicuk. Nah, kita jalan ke Jumberung. Nah, kejadian terjadi lagi sama. Kayak kejadian di sana, saya nggak mau nyebutin lah, di sana lah. Nah, di Jumberung sama terjadi lagi seperti itu. Ya, kejadiannya pas ditanya Franky itu yang memulai dan akhirnya saya turun, ya habislah semua. Gara-gara salah kicup itu. Matak bahaya, kicep akang bahaya. Karek ngiceup tadi. Selain itu kita juga punya momen nih yang saya ingat nih, waktu itu kita ini di ujung burung ini Dan saya lagi- Mas, Hah? ini apa? Pernah waktu itu sama ini disuruh pulang, enggak, terus mana balik tuh lah, dia mana mah cenah nyen wae kasus cenah, sapoe teh seberak kali cenah. Terus saya jawab ya, saya orangnya nggak pundungan, cuma saya sok dendam gitu. Terpundung tapi dendam. Namun misalkan untuk itu mah udah terame atuh, bukan juga namanya bukan kekeluargaan, itu mah gangster. Nah, akhirnya saya gitu terus sampai senioritas saya itu bilang jangan ada yang mabuk. Memang nggak ada yang mabuk, cuma saya aja yang diperbolehkan. Kalau kamu boleh. Dikhususkannya, Iya. yang lain nggak boleh, Nggak boleh. khusus Asuka boleh Ya, ya. karena kan pada saat itu pernah saya ngasih contoh ketika mereka pada mabuk semua, kita nyerang ya. Dan ketika nyerang itu tidak musuh ada, tapi tidak terjadi apa-apa. Dalam artian lolos semua gitu. Nah pas besoknya sehat nyerang habis. Saya kasih tahu ke anak-anak kan. Berarti bagusan mana kalau kita mau berantem? Bagusan mabuk apa bagusan sehat? Kan jadi dikasih real aja di lapangan biar mereka ngerti sendiri gitu. Dan pada akhirnya emang ngerti, cuman ya adik yang satu ini, si Suga ini emang kalau lagi mabuk lebih lincah, lebih bagus gitu. Jadi ada dispen lah, ya, ada kompensasi. Jadi ada pengecualian. Dia lebih bagus Boleh. pada saat Betul. terkontaminasi. Jadi ketika terkontaminasi sama yang aneh-aneh itu ya, oh ternyata emang jadi karakter dia gitu. Makanya hanya dia saja yang diperbolehkan pada saat itu. Soalnya kalau misalkan ada yang kelihatan sampai mabuk dan lain sebagainya, kita mau nyerang atau mau jalan, mau rollingnya, mau nyetrit, disuruh alasannya sama saya, udah jaga base camp, diam di sini. Oh, Gitu. yang lagi mabuk Nah, ya. dibodoh-bodohin aja pokoknya, kita jalan gitu. Dan alhamdulillah sampai detik ini pun tidak pernah ada yang sampai celaka gitu. Alhamdulillah saya masih hidup. Amin. Ya, alhamdulillah ya, sekarang udah nggak resep dokter nggak lah ya. Udah berhenti lah ya. Nah, itu. Saya berhenti tahun 2004. Alkohol udah berhenti, obat udah berhenti, semua udah berhenti. Jadi buat adik-adik yang sekarang masih begitu, jangan telat baung lah ya istilahnya ya. Udahlah kakak-kakaknya aja yang dulu pada begitu udah pada berhenti ya. Masa kalian masih begitu ya? Kalau kata slang, kok hari gini masih begitu gitu kan? Nah, udah nggak zaman lah istilahnya. Kalau bahasa anak sekarang, kalau keberanian masih patungan sama kimia, sama alkohol, jangan deh udah. Nah, Malu atuh gitu kan. Tapi alhamdulillah saya nggak pernah patungan. Dan intinya ada baru kira gelut. justru saya mau cerita yang itu kok, yang kejadian kita konvoy ke kota itu kok. Nah, kalau masih ingat itu tuh, waktu kita misalkan udah lama nih, Bandung Timur itu nggak pernah main ke kota kan, aku mau ulang kampung gitu ya, tak apal jalur kota we, tak apal gitu. Nggak tahu situasi pada Nah, saat itu. karena banyak orang yang emang dari Bandung Timur ke sana lah ini daerahnya. Jadi jalan kota we tak apal gitu kan. Nah, paling berapa motor? 10 motor gitu ya. Dan acara ulang tahun 13. ulang tahun Brotherhood ya. Ulang tahun Brotherhood tuh. Jadi dari perapatan Dago ya, kita kan ke atas tuh. Ya, Ke atas ke itu berarti atas. kan jalurnya kita sebenarnya kan. Jalurnya kita.
itu dari atas itu rombongan Brotherhood tuh karena mereka ulang tahun, Bang. Jadi dari kanan kirinya itu habisin sama mereka gitu kan. Nah ini Eko paling depan ini, tabrak-tabrak, diadu-adu ya, terus ya terjadilah kita diberhentiin kan, istilahnya bendera kita diambil gitu kan, mau diambil ya kita pertahankan gitu. Itu banyak ya, banyak. Itu belum yang mobil-mobil ini ya, mobil-mobil klasiknya gitu kan, sampai ada yang nodong-nodong gitu kan. Ya untungnya alhamdulillahnya di situ masih ada yang rekan-rekan dari Brotherhood-nya masih ada yang sadar lah, nggak hilaf gitu kan istilahnya. Jadi di situ cuman oke lah, sudahlah gitu. Biasa. Karena mereka juga barangkali merasa bersalah, jalur yang harusnya jalan kita gitu kan istilahnya. Walaupun ujung-ujungnya kita yang dikejar-kejar polisi. Iya. Berlanjut itu. Bagaimana ceritanya itu bisa kejar polisi? Kan kita ke Ciamplas ya. Ciamplas dulu bendera itu. Ya, rolling lah gitu ya, rolling. Gitu, rolling. Wah, bendera itu udah panggedena lah benderanya. Nah, di Gasibu tuh. Di Gasibu, nah jadi juga film India ya dikejar-kejar polisi gitu kan. Ada yang kita yang dikejar-kejar, ada rekan kita di belakang yang kejar motor. Ada itu. Jadi polisi tengah-tengah. Oh, polisi tengah-tengah gitu. Nah, kita mobil patroli ada 9-an, motor race-nya banyak lah. Masuk kita ke gang tuh di daerah Supratman ya, Cikaso Supratman itu masuk. Oh, Katamsot. Udah PPI itu ya. Nah, di gang itu kita berhenti dulu tuh kan. Wah, aman ya, alhamdulillah ya. Nah, kita nelusuri tuh gangnya karena nggak tahu jalan kan, telusuri, tembus tuh yang deket pom bensin itu kan ya. Pas kita nolol di situ, masuk motoris tadi. Kita sebelah iya, masuklah ke pom bensin. Nah, pom bensin itu kan ada 2 jalur, ada jalur masuk, jalur keluar. Jadi polisi kan itu urang kan dia gitu, polisi kan dia urang kan itu gitu, ucing-ucingan gitu. Nah, ujung-ujungnya Pak pinter-pinter kan. Kita mah yang tahu gitu, karena saya pribadi suka sekolahnya di SMA 7 ya, tahu jalur gitu ya. Ada yang ngikutin saya masuk ke arah lingkungan ABRI itu kan. Oh, PPI. PPI. Nah, polisi kan nggak ngejar ke situ kan. Ada teman kita si Aang nih. Wah, si Aang itu dengan gayanya kan, motor legend tuh. Motor paling trono. Motor legend. Nggak dapat nomor apa trono, tapi surat-surat lengkap. Terkenal itu Aang Black di Cigiringsing gitu, Aang Black gitu. Kita ngejauhin lingkungan polisi, dia nyamperin kabur itu. Dia sengaja mau dibalapin sama motoris, ya motoris mah pelannya meren gitu kan. Nah, akhirnya dia kalau nonton rame nih. Dia ketangkep tuh, akhirnya ketangkep. Ya untungnya cuman digeledah aja karena dia bersih, nggak pakai apa-apa, cuman jadi ditahan aja si motornya kan. Nah ketika kita survei lagi, cari, ternyata dia lagi jalan tuh. Lagi jalan, ya udah kita boncengan. Cuma motor aja ditahan. Nah. Orangnya suruh pulang karena masih kenakalan remaja lah. Tapi dibuligiran tuh eta. Dibuligiran, dibuka bajuan itu, dititah push up gitu kan, dibuligiran. Zaman dulu pasti dibuligiran. Dan kita lain kaget, lain sieun kan seserian. Karena kita ada, kalau dulu itu ya istilahnya, kalau kita mau udah jalan dan pakai aksesoris gitu, kita ini udah siap segalanya gitu. Jadi walaupun misalkan kita nih pakai aksesoris nih sendiri, misalkan di jalan nih ngedenger motor treng kita udah siap sebenarnya, udah siap karena resikonya itu udah pasti banyak musuh gitu kan. Nah, saya juga tetap titip pesen lah bagi rekan-rekan, walaupun kita udah menjadi organisasi resmi gitu kan ya. Sudah bebas pakai baju ya. Sudah bebas. Tapi masih banyak kan yang tidak sejalan gitu kan istilahnya. Jadi harap siagalah jika kalian misalkan pakai yang namanya aksesoris alma mater, walaupun mau istilahnya baju besi, terutama malam lah ya istilahnya, walaupun sekarang udah jadi ormas gitu kan istilahnya, tapi ya kalian harus waspada gitu kan, jangan konyol jadi digebuk tila gitu kan. Iya, soalnya yang kejadian yang anak kecil tuh di daerah mana yang sampai dibunuh itu kan anggota Briges. Iya. Ya rata-rata kebanyakan kalau kejadian itu yang babak belur itu justru yang nggak tahu apa-apa gitu, yang nggak tahu apa-apa. Ya karena kan lengah gitu kan istilahnya. Jadi nggak siaga. Kejadian di Rencong lah. Anak kecil di orang Pasir Luyu. Ya jadi harap lebih waspada lah, walaupun kita jadi jangan mentang-mentang wah urang mah geus ormas balalagur gitu. Ya belum tentu kalau di jalan mah namanya di jalan gitu kan istilahnya. Namanya juga ada histori terdahulu ya. Betul. Histori terdahulunya kita adalah yang nggak dipungkiri. Dulu kita tuh gangster. Betul. Tapi terbangun dari keluarga
Jadi walaupun sekarang sudah legal menjadi ormas ya tetap harus waspada lah. Terus kalau dipikir-pikir mah zaman dulu ya kita banyak ini juga sih apa? Ya Tapi emang susah itu aksesoris dulu, baju. ya Susah. karena susah lah, susah dalam artian secara tiap tahun finansial. tiap tahun nggak dibentuk gitu. Ada. Jadi kalau dulu kita ngumpul di 7 itu masing-masing daerah itu berkreasi gitu. Jadi dibebaskan gitu Cuma kan. sedikit-sedikit gitu, Jadi aneh gitu. Jadi seru gitu. Jadi ada Beda-beda yang- lah. Ada yang berpangkat-pangkat Beda-beda. gitu kan. Jadi beda-beda. Jadi beda-beda tapi emang seru Kebetulan di kan situ, gitu. anggotanya juga belum terlalu banyak. Jadi apa namanya kalau yang Saling pakai- kenal ya. jadi saling kenal. Makanya dari pakai baju pun itu kalau yang pakai baju itu udah kelihatan bahwa ini anak punya nyali gitu aja. Iya. Oh, pakai aksesoris Iya. tuh bukan sembarangan ya. Betul. Udah siap Sudah segalanya. siap, sudah siap gitu. Karena resikonya emang benar-benar resiko tinggi Dan gitu. tidak ada ya. sejarahnya kalau di Briges nih ya, setahu saya dari awal di Briges gitu ya. Walaupun awalnya hancan datar heula. Nah, intinya kalau di Briges itu tidak ada sejarah dalam aksesoris atau merchant yang istilahnya bisa dibulak-balik, nggak ada itu dari dulu juga sebetulnya. Emang Jadi betul. misalkan baju jaket Briges gitu ya, tapi dibalikin jaket biasa nggak ada. Itu setahu saya itu maaf, itu dari geng lain lah Ya. gitu mah. Dari geng lain seperti yang ada itu mah. Tekniknya seperti itu ya. Seperti itu. Kita pure kalau mau pakai berarti siap Pakai. segalanya. Udah siap Betul, segalanya. setiap segalanya dan Tahu konsekuensinya ya. Bakal seperti apa, udah siap semua. dan makanya pada zaman itu angkatan itu orang-orangnya semuanya pasti terkenal gitu. Pasti carengos aja. Salah lain cara yang Angkatan ama kabeh carengos Wah, itu itu ada dah. iya cengos. Jadi kalau di angkatan saya di SMA 7 itu kan cuman sedikit nih, ada Ilyas, ada Pupung ya, terus ada Jiko, Desa, terus Panji, Ajis, Asmat, Obay. Cuman dikit lah gitu istilahnya. Jadi pas yang satu ini ya, satu Satu angkatan. Ya. rating ya. Cuman kalau di bawah saya yang angkatan 94 berarti 95 nih, banyak tuh. Banyak itu. Sama angkatan boy itu banyak itu. Jadi di 7 itu nah itu mulai ramenya itu di 7 itu bener kata Deden itu di angkatan dia tuh mulai dikembangkannya lagi. Nah, masuk ke saya emang nggak terlalu banyak, cuman pas ke bawahnya itu makin banyak lagi gitu. Kebawahnya lagi berarti Angkatannya si Abdul, angkatannya si Nova, Wawan itu. Nanti Tile 7 kan. Tile masih di bawahnya, Tadi di enam bawahnya. kan itu masih itu. Oh. Di bawahnya lagi itu. Jadi pas Yudit ya. Yudit, nah Tile Yudit itu masih di bawah itu. Jadi emang kalau di 7 itu dulu salah satu pengetesannya gitu kan. Kita ini sering ributnya kan sama BPI nih. Nah, kalau BPI itu kan identiknya kalau waktu hari Jumat itu kan pakai batik, gitu Batik. kan. Oh Nah, ya. sedangkan angkutan dari BPI itu Di ke operasi kebun angkutan. kelapa, ke kebun kelapa itu pasti lewat 7. Nah, di situ diberhentiin, dibuka kaca, dihajaran gitu istilahnya. Nah, itu salah satu pengetesan pengujiannya itu waktu itu zaman anak-anak Batik yang SMA membedakan itu, ya. Jadi, Dan sebetulnya yang harus disalahkan itu apa ya? Jalur angkot. aduh, ya benar di 7 itu benar-benar lah disiplinnya iya gitu. Jadi sama kayak di Bandung Timur jadi jatuhnya ada absennya juga gitu. Jadi apalagi di sekolah gitu ya. Berarti menerapkan dari warisan dari kakak-kakak sebenarnya ya. Betul, betul. Cara membangunnya seperti apa gitu. Betul. Nah, malahan kalau zaman dulu itu ketika misalkan di salah satu wilayah misalkan butuh bantuan gitu kan istilahnya, andalannya itu pasti sekolah-sekolah Ya. gitu kan. Jadi untuk pencarian penggalangan dana itu pasti ke BPI lah, ke SMA 7, ke Pasundan 2 gitu. Karena yang diandalkan itu ya itu rekan-rekan saudara-saudara kita yang ada di sekolah Di gitu. sekolah ya. Nah, selain kita meminta demi rekan-rekan kita yang kena musibah itu, selain ke anggota, ya itulah terjadilah ke anggota yang bukan anggota juga kalau bahasa Adeden itu kan pemalakan itu gitu kan. Pemalakan itu ya bukan untuk pribadi gitu, sebenarnya ada tuntutan gitu karena emang membutuhkan nih rekan kita ini. Berarti gitu dari kan. dulu udah ada uang kas ya Mas ya. Ada uang kas emang terstruktur gitu, disetorkan itu gitu kan, disetorkan kita Dan setor. menyetorkan lebih besar lebih ada Oh iya, kebanggaannya. betul. Saya bisa nyetor lebih Bisa besar. nyetor lebih Walaupun besar kenyataannya ya. banyaknya habisnya dipakai orang lain.
Ya kalau untuk zaman dulu kita nggak berani Sekarang mempertanyakan gitu. Tapi Begitu kan udah- awal-awalnya nu mimiti protes kan orang-orang. Iya. Begitu udah besar baru mikir, naonan orang nyetok gede. Iya. Kalau sekarang mah kan nanaonan orang kikitu. Sebetulnya mah tidak merasa rugi pada saat itu. Pada saat tidak itu ya. naon, cuman karena emang kekecewaannya seperti ini. Kita kan nggak suka minum-minumannya, nggak suka mabuk-mabukan dan sebagainya. Kok uang kas yang kita kumpulin kok sama mereka dipakai mabok. Aing nu capek-capek. Aing minum susu ultranya. Anjing, kan asa kumaha nya, asa anjing penjajahan dia mah gitu kan. Ya, di situ kan nggak salah ya ketika kita bicara bahwa naon nya duit kasih pakai marabok gitu menang nyadiakeun mabok ke lancetan gitu kan tekudu gitu. Jadi Eko ini nama Mas Eli tim susu ultra. Nah, betul. Justru ada kisah di 7 nih. Di 7 itu kan kakak-kakak kita ini emang zamannya selain Alkotu itu zamannya Nipam lah kalau nggak salah ya. Nipam biru, Nipam coklat gitu kan. Nipam Itu lah. BK gitu ya. BK. Istilahnya. Pil itu ya, pil ya. Pil. Jadi pada itu tuh, pada ya sepaneng semua gitu kan rata-ratanya gitu kan istilahnya. Nah mereka kan ngeredingin nih. Nah kalau giliran kita minta duit gitu untuk makan gitu untuk jajan gitu, mereka nggak mau ngasih tuh, nggak mau Pelit. ngasih pelit gitu kan. Cuman si tas hasil redingannya itu saya yang suruh jagain di samping gitu kan, di samping toko itu kios gitu kan. Dipikir-pikir marahnya marah rabok cik saya deh gitu kan. Cokot deh saya. Jadi manehna nu mabok, nu neangan duit, ya saya nu menang duit gitu nya. Hampura aya nya ka Kang Deden, Kang Boy gitu kan. Baru kebongkar. Baheula mah teu wani nyarita kitu da bisi dieksekusi gitu. Ayeuna we nyarita kitu teh gitu kan. Da nya sejarah lah istilahnya gitu kan ya. Emang seru lah di ya terutama saya di SMA 7 gitu Nah, ya. terus seneng na ribut di SMA 7, kieu deh saya. Orang-orang jarang hampir teu pernah nya nu beunang undang-undang darurat jarang. Nah. Lantaran orang tara maos nyata lantaran sok aya tukang bedog ngalewat sama tersebut. Emang betul real loh. Ya, benar. Aya tukang bedog jadi orang ninjau man nyopot ninjau. Serius. Teu. Temawa aya Enggak bawa. Jadi udah tahu jadwal. Ini si Mang ini pasti lewat. Gitu. Serius, emang real sok tanya aja. Walaupun saya nggak di SMA 7 tapi emang sering di sana kan. Ya selain itu kan di SMA 7 itu ada ini Kenshinkai lah. Pusatnya kan di SMA 7 tuh kalau latihan tuh kan. Jadi di aula itu ada tempat peralatan tuh. Dan kebetulan guru besarnya itu pro lah terhadap anak-anak, lebih fair gitu. Jadi ketika ada penyerangan kebetulan si guru itu balik lagi tuh ke SMA 7 ngasih tahu, anak-anak nih ada EKTC mau nyerang, kalian boleh pinjam alat katanya di sana gitu kan. Jadi guru yang ini gitu. Jadi pinjam alat, tapi tong poho balik deui gitu kan di sana. Jadi pada pinjam alat itu kan, wah untuk mempertahankan diri kan. Barangkali kalau misalkan anak-anaknya diserang kalah kan si gurunya gue gengsi sebenarnya. Guru besar, guru besar di SMA 7 gitu kan. Jadi ada dukungan juga dari guru-guru. Ya, mau tidak mau ya pada saat itu walaupun dianggapnya jelek, tawuran berantem tapi tetap Harga diri, ya. alma mater. Ya, betul. Guru juga pasti bela. Tujuhnya ke bawah Tujuh, ya. iya. Jadi semuanya lah, Berikan semua sekolah tujuhnya. pasti ngebela murid-muridnya gitu. Jadi dulu mah walaupun bukan dari 7, misalkan contoh lah Briges Buah Batu, Briges. Nah, ada sokongan kalau di 7 itu jadi Nongkrongnya di 7 ya. suka nongkrong di sana. Suka Jadi nongkrong. ketika ada penyerangan atau ribut naon pasti aya bantuan dari pihak luar. luar ya. Karena ada yang ikut nongkrong selain anak SMA 7 termasuk saya gitu Ya. kan. Karena emang Briges itu kan identiknya di 7. Jadi kalau 7-nya goyang kan istilahnya bisa jadi ke yang lainnya malah goyang gitu kan istilahnya. Ya alhamdulillahnya dari tahun 94 itu sampai ke bawah-bawah ini makin lama makin banyak gitu kan istilahnya. Cuman ya itu di 7 itu selain bermasalah sama ini rongrongan dari guru juga, kemarin kan ada cerita dari Kang Deden sampai angkatannya itu 10 orangnya itu dipaksa naik tajong, itu benar Oh, gitu. Gitu. Karena saking gurunya saking pusingnya gitu, ya, saking pusingnya dan karena barangkali di negeri agak susah mengeluarkan orang gitu Mengusir ya. secara halus ini mah Nah, ya. mengusir secara halus. Kalian boleh Naik kelas. tapi pindah gitu. Yang aman itu ya itu salah satu yang saya tahu itu almarhum Poni itu gitu kan. Yang lolos benar-benar Yang lolos 7. masih di SMA 7 itu gitu. Jadi emang kayak kalau dulu itu ya guru itu saya juga sering dipanggil ke BP kan, sering dipanggil ke BP apalagi kalau misalkan sudah ada kejadian di Sabtu Minggu tuh. Sabtu Minggu masuk koran gitu kan, pasti ada kejadian besar gitu kan.
masuk koran. Nah Seninnya itu pasti saya dipanggil gitu. Saya si Ajis gitu kan, si Ilyas gitu kan pasti dipanggil tuh. Yang mau bawa brand Briges Iya dipanggil, diinterogasi. Kemarin kamu kemana gitu, ini mana gitu kan, pasti ditanya-tanya. Nah yang dulu sempet sih ditanya ke BP gitu kan. Kamu laporkan sama bapak kamu, keluarga kamu. Ya silahkan Pak, bapak saya tahu saya Briges kata saya gitu kan. Kakak saya Briges lingkungan, saya Briges. Pusing gurunya kan istilahnya. Akhirnya ya sudahlah gitu kan. Yang penting kita secara belajar oke lah, nggak masalah gitu kan. Cuman ya itu di 7 itu kadang-kadang dulu ya hampura gitu kan ke guru-guru, banyak yang sering lawan. Terus ada pengancaman juga nih dari anak-anak itu. Terjadilah pengancaman ya, kalau dipikir-pikir mah dosa lah istilahnya ya hampura gitu ke guru-guru SMA 7 gitu nya. Harap maklum gitu di channel ini gitu, mewakili rekan-rekan gitu kan. Hampura kalau anak-anak Briges misalkan bertingkah dulu mah emang zamannya kalar itu gitu barudakna gitu kan. Sewajar we gitu ya. Jadi sampai ngancam-ngancam, sampai ya bawa-bawa senjata tajam, kita ngancam-ngancam ke wakil kepala sekolah gitu, terjadi itu gitu kan istilahnya. Ya cuman ya baru terpikir ya sekarang lah. Kalau dulu kan pemikiran kita itu kumaha engke lah nya. eksis Ya kumaha engke we, enggak ada pikiran apa-apa gitu kan. Tapi kalau sekarang ya engke kumaha gitu kan. Engke kumaha gitu kan. Ya mudah-mudahan rekan-rekan yang sekarang masih ada di jalanan gitu kan ya istilahnya bisa belajar dari kita-kita yang sudah mengalami. Yang buruk-buruknya jangan sampai dialami sama rekan-rekan yang di bawah gitu. Ya karena zamannya sudah berbeda. Betul. Mungkin untuk anggota keluarga besar Briges ataupun Papolin yang membesarkan dengan caranya sendiri kan ya, karena zaman sudah berubah. Zaman udah canggih begini, ya sebarkanlah dengan cara yang berbeda. Ya sih saya berharap sih dari angkatan 7 itu ada tuh dari Boy misalkan dari itu kan legend-legend 7-nya itu harus tampil tuh. Ilyas, kalau bisa Pupung tuh kan istilahnya. Hilal gitu kan. Nah, Hilal ketua Briges Gunung tuh. Nah, itu ada cerita lucu nih si Gunung nih. Jadi cerita lucunya itu ketika di Kosambi nih. Kosambi dia mau ke rumah Asoni gitu kan. Nah, dia parkir parkir motor di rel. Nah, rel kan begini nih. Dia parkir aja di samping gitu kan istilahnya. Ya barangkali dalam lagi mabuk dia gitu kan istilahnya. Dia parkir aja kan. Masuk aja ke rumah Asoni. Nah, pas pulang-pulang dia nyari kemana motor saya. Nggak taunya udah diriung sama orang-orang itu, dihajar sama. Ya resiko harus ngegantiin motor orang lain jadinya, kalau nggak salah anak SMA 12 itu siapa gitu. Gunungnya ayah wae. Wah itu paling sama ininya sama obat dokternya paling kuat itu dia itu. Ayah Lui. Sampai coret-coret STM sekota Nah, Bandung. kalau kata Adeden itu benar tuh, STM sekota Bandung dicoret sampai nyerang ke SMA 7 itu gara-gara salah satunya perilaku dia tuh. Wajib itu nanti tuh, wajib nanti bisa saya kontakin dulu. Mudah-mudahan mau berkenan. Oh harus hadir di channel kami bisa. Untuk silaturahmi lah. Mudah-mudahan masih inget itu ceritanya karena kan dia terkontaminasi tuh ya. Terus sedek kayak nomornya. Ya, harus itu. Aduh, ada lagi Mas Eko Asuga, ada lagi nggak kisah-kisah yang ingin dibagikan nih di channel ini? Sebetulnya mah Banyak ya. Cukup waktu buat diceritain semua. Mungkin nggak akan habis 1 bulannya karena banyak banget kisahnya. Banyak banget. Banyak. Dan Ya, disiplin waktu dulu nggak ada ponsel. ya itu ya paling unik ya, paling unik. Medianya nggak ada, ya peralatannya tidak ada, tapi secara feeling hati tahu ya kumpul jam segini dan ada di mana. Kalau kita ketinggalan pasti kemana gitu ya. Itu udah paling unik gitu. Kalau kisah dulu. Nah yang terakhir lah dari Mas Eli dulu lah, pesan-pesan untuk keluarga besar kita. Ya, kalau pesan-pesan ya semoga kita kekeluargaannya jangan hanya ucapan lah kali ya. Jadi kalau dibilang sakit hati, barangkali semua orang punya rasa sakit hati gitu kan. Karena kalau pribadi saya nih, kalau untuk nama Briges, insya Allah akan hadir lah. Kalau kata bahasa Adeden itu sesuai kapasitas
kita sekarang, Kemampuan membantunya masing-masing, seperti apa, gitu kan. Dan saya juga mau mengajak terhadap rekan-rekan, kita punya gerakan gitu kan, Oh ya, istilahnya itu. punya gerakan yang namanya Sahabat Seperjuangan lah, yang insya Allah itu kebetulan saya yang kolektif untuk dananya karena belum ada rekan-rekan yang mau mengkolektif nih. Jadi bukan saya kepengen gitu, cuman kepengen saya itu ya ini salah satunya bisa berjalan gitu kan. Itu namanya apa sih Mas? Donasi Sobat Seperjuangan. Seperjuangan. Nah, Yang peruntukannya apa itu Mas? sebenarnya tujuan utamanya itu sebenarnya kita pengen memberikan bantuan terhadap keluarga-keluarga rekan-rekan kita yang sudah meninggal gitu kan, tanpa melihat mereka mampu apa tidak mampunya gitu Berarti kan. bentuk penghormatan ya. Nah, Perhatian dari kita. perhatian Perhatian dari walaupun kita. secara nominal barangkali dengan nilai segitu nggak seberapa lah bagi keluarga itu, tapi barangkali dengan kita hadir misalkan ke rumah si A gitu dan mengingatkan bahwa oh ternyata dulu anak saya masih diingat sama rekan-rekannya dan masih bisa didoakan gitu kan istilahnya. Kalau finansial barangkali itu mah apa ya, sebagai Media saja. media nggak tangan kosong banget. Betul. Gitu kan istilahnya, nggak tangan kosong banget. Jadi emang ini baru berjalan bulan Januari sama Februari dan baru terrealisasi alhamdulillah untuk Ke tempat almarhum Mang Otoy. Mang Otoy ya istilahnya. Jadi saya berharap mengajak kepada rekan-rekan yang tergugah, yang berjiwa briges gitu kan istilahnya, ya mengajaklah untuk membuktikan bahwa kita ini banyak itu benar-benar bisa banyak itu nggak sekedar banyak gitu istilahnya. Saya rasa dengan finansial 10.000 sebulan itu nggak terlalu berat lah istilahnya gitu kan istilahnya. Tapi ya itu kita tidak memaksa gitu kan. Ada banyak manfaatnya lah, dan itu sebenarnya gerakan ini tidak harus terfokus gitu ya. Terfokus di saya gitu di kelompok ini. Jadi pengennya saya itu di Lebih wilayah besar lagi. nggak di wilayah Tasik ya bikinlah gerakan ini gitu kan. Dibikin Ciamis bikinlah gitu. Jadi saling mengingatkan karena kita juga tidak bisa mengingat semua yang Buat yang terdekat lah. ya saudara-saudara kita misalkan di Tasik ada yang menurut mereka itu Ada pupuhnya. pupuhnya gitu, tapi kita nggak tahu kan istilahnya. Nah barangkali di wilayah-wilayah lain juga ya silahkanlah gerakan ini budayakanlah gitu kan, dan ya sebisa mungkin lebih tertib gitu masalah keuangan, karena kalau udah urusan duit gitu kan Sensitif ya. sensitif, dan kalau ngomong itu kalau belum diuji, kalau duitnya belum dia pegang, yang belum menerima jabatan gitu kan biasanya gampang gampang lah, tapi ketika duit masuk dan itu banyak, nah mulai goyah. Ya, insya Allah mudah-mudahan jangan seperti itu. Itulah salah satu gerakan yang mudah-mudahan bisa rekan-rekan tularkan lah di DPW masing-masing. atau DPW lah sekarang ya, di ormas-ormas briges gitu ya yang lain gitu. Mudah-mudahan itu bisa berjalan gitu. Itu salah Ya, gitu mudah-mudahan sobat-sobat power di seluruh Indonesia yang tadi Mas Yali katakan itu bisa juga diciptakan donasi sobat seperjuangan di kota masing-masing, karena mungkin keterbatasan pengetahuan antar kota kan, mungkin kita tidak, kota Bandung tidak mengenal adanya pupuhu di Garut, silakan diadakan di Garut gitu. Itu pun jadi ajang mencari pahala, mencari keberkahan mungkinnya dengan cara bersedekah. Amin. Tapi itu pun menjaga silaturahmi, yang disebut keluarga adalah itu. Ya. Untuk pesan-pesan dari Aiko nih, Jenderal Timur, untuk sobat-sobat power di seluruh Indonesia. Ya kalau kesannya mah udah nggak bisa digambarin ya. Tapi kalau pesannya mah pesan ke semuanya yang dianggap keluarga, mau kakak mau adik, lain pesan atunya ya menuntut meureun pesan. Cing atuh ayeuna umuran orang sakit hayang atuh urang di silaturahmian asa tiba heula urang we nguriling silaturahmi ka nanya. So disahan can pernah didatangan gitu kasar namanya. Jangan sampai aya istilah nya sampai saya sendiri nyampe update status di ABG nya di Facebook. Aduh, nah asa asing ngaran briges nya urang asa sorangan. Aneh kan? Iya. Jadi jangan sampai ada hal gitu. Coba
bukan ke saya aja nya meureunana ke umumnya ke semua. Tapi nya khususkan ke saya cing mana atuh lanceuk, kolot, adi kabehna hayang ya di silaturahmian kasar bener teu. Iya, iya. Nah, sobat-sobat power semuanya, nah ya kita main ke tempat kediaman Eko. Ya jangan lupa lah, silaturahmi itu paling penting. Betul. Banyak-banyak silaturahmi, banyak rezeki. Amin. Gitu. Ada yang lainnya Eko? Ya segitulah. Segitu aja ya. Untuk adik-adik nih yang sekarang sudah aktif di Ormas, Nah, ekspresikan gayamu sesuai dengan zamannya ya. dengan zamannya gitu. Mau apapun yang menurut kalian benar, kalian inginkan sok jalanan. Support ya. Support edek kumaha oge. Jalanan we, Jadi, udah pasti didorong lah. Walaupun kakak-kakak ini saat ini bisa dikatakan tidak aktif, ya tetap hatinya tetap support. Bukan tidak aktif, kurang intens lah ya. Kurang intens lah. Kurang intens, Nah, ya. silaturahmi aktif, lain sebagainya aktif. Cuman kurang intens karena meureunana dibanding ngurus bukan apa membedakan dibanding ngurus organisasi kan ada yang harus diurus dulu yang lebih Keluarga ke ya. keluarga intinya Keluarga lah. ya. Keluarga juga penting. Pesan-pesan dari Asuga nih untuk keluarga besar. Hormati orang tua. Kedua, jauhi miras, narkotik, narkoba, jenis semuanya itu jauhi semua ya. Dekati bandar. Nah, sekarang sholat. Amin. Amin. Mungkin sekian dari saya. Misalnya. Asuga ini pendiam, jadi saking diamnya gini. Wah, juga susah untuk disuruh ngomong. Suruh Banyak- berantem aja dia. Suruh nyerang. Banyak diam, Sedikit diam banyak sedikit bekerja diam, gitu, banyak banyak bekerja. olahraga gitu. Ya, sobat-sobat power semuanya, kita sudahi acara Notok di channel kami, channel Power Pump. Mas Eko dan Asuga minta tolonglah sampaikan ke sobat-sobat powernya untuk wajib subscribe. Oh iya, betul. Ini untuk semua rekan-rekan yang kenal saya, walaupun itu di Briges, di Palpolin, atau di SMP 4, SMA 7 gitu kan, LPKIA, atau teman-teman kantor juga, wajib subscribe, like, dan komen gitu kan. Anu teu wau oge kudu. Atau wau ge kudu gitu. Mau rival juga. Nah, jadi siapa tahu nanti kita bisa lebih silaturahmi Iya. lagi gitu kan. Silakan dari Eko. Ya, seperti itulah kira-kira. Pokoknya mah. Pokoknya mah dukung we lah. Nah. Ya. Gitu. Suga. Jangan lupa gitu buat anak-anak Sinanglaya atau Bandung Timur Gitu. Nah. Anak Bandung Timur dari Cicahem Tetep ngebul. sampai ke ujung. Nah. Yang kenal sama kakak-kakak saya, terutama saya, tolong di subscribe channelnya. Aduh. Mantap. Oke, terima kasih banyak. Ya gitu sobat-sobat power seluruh Indonesia. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.